Haddatsana bercerita pada kami Ibnu Majah sapa Yunus Ibnu Abdil A'la. Yunus bin Abdil A'la. Haddatsana bercerita pada kami Yunus sapa Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Nah ini Imam As-Syafi'i itu namanya adalah Muhammad bin Idris, yang mana madhabnya itu digunakan oleh mayoritas orang Indonesia. Haddatsani bercerita padaku Muhammad bin Idris sapa Muhammad bin Khalid Muhammad bin Khalid Al-Janati. Nah, memang Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i itu dikenal muridnya Imam Malik. Tapi jangan dipikir gurunya itu cuma satu itu. Gurunya itu ya banyak, termasuk dalam hadis ini gurunya adalah Muhammad bin Khalid. An Aban ibni Solih, dari Aban bin Solih. Anil Hasan, dari Hasan. An Anasi bin Malikin, dari Anas bin Malik. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda sapa Rasul. La yasdadu, tidak bertambah apa al-amru perkara ila kecuali siddatan berat. Jadi al-amru itu artinya adalah at-tamasuk bidin was sunnah. Jadi berpegang teguh pada agama Islam dan sunnah. Ini netepi Quran hadis. Jadi tidak bertambah urusan netepi agama dan sunnah kecuali berat. Jadi makin lama itu semakin berat. Salah satu faktornya adalah likil lati akwani, karena penolong-penolongnya itu sedikit. Wa kasroti mukhalifih, dan banyaknya orang yang menyelisihi. Jadi musuhnya tambah lama itu tambah banyak. Orang yang asli betul-betul menjalankan agama itu tambah sedikit. Musuhnya tambah banyak. Ya musuh yang kelihatan seperti orang kafir. Ada musuh yang tidak kelihatan seperti setan. Ada musuh itu musuh dalam selimut, orang-orang munafik itu. Ada musuh itu sesama orang beriman, tapi ada rasa iri dengki. Rasa iri dengki. Jadi lihat temannya ada kemajuan gitu, itu tidak senang. Itu ya ada seperti itu. Jadi berpegang teguh dalam agama, netepi sunnah, Quran hadis itu tambah lama tambah berat. Jadi sekarang ini sudah berat. Nanti tahun-tahun berikutnya lebih berat lagi. Dan seperti itu. Wala, dan tidak, artinya tidak bertambah apa dunia ila kecuali idbaron, pergi. Ya memang seperti itu. Jadi tidak terasa, kayaknya baru kemarin kita menjalani masa anak-anak, terus tahu-tahu remaja, tahu-tahu menikah, tahu-tahu punya anak. Nah, sekarang obatnya sudah keluar semua. Nah, kalau sudah keluar semua gitu ya nunggu apa kalau nggak nunggu mati.
Jadi dunia kita tinggalkan. Jadi semakin lama semakin pergi, ya, semakin pergi. Wala dan tidak, artinya tidak bertambah sopo anasu manusia ila kecuali suhan. Suhan itu kikir. Kikir itu lebih parah daripada bakhil. Lebih parah daripada bakhil. Jadi bakhilnya itu luar biasa. Bakhilnya luar biasa. Kalau kikir itu mungkin hanya sebatas harta. Kalau suh itu mungkin punya cermin gitu. Orang pengen ikut bercermin di cerminnya itu dilarang sudah. Itu. Ojo engko ndak lecet. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semakin lama ada ketidakpedulian antara satu manusia dengan manusia yang lain. Wala takumu dan tidak berdiri. Maksudnya adalah terjadi opo asaatu kiamat. Ila kecuali ala sirorinas atas jelek-jeleknya manusia. Dan kiamat ini kiamat yang puncaknya ya, itu tidak akan terjadi kecuali atas jelek-jeleknya manusia. Jadi sebelum kiamat betulan itu orang-orang beriman dimusnahkan memang dari muka bumi. Jadi ada angin yang sepoi-sepoi yang mengambil ruhnya orang-orang beriman. Pokoknya dalam hatinya ada keimanan, ya sudah, dia akan mati dalam angin tersebut. Yang masih hidup, orang yang sama sekali tidak punya keimanan. Sehingga perbuatan hidupnya itu parah, mirip seperti binatang itu. Nah itu nanti terjadi kiamat menimpa orang-orang tersebut. Wala dan tidak ada al-mahdiyu, al-mahdi. Al-mahdi di sini orang yang mendapat petunjuk. Artinya hidupnya itu benar 100%. Ila kecuali Isa bin Maryam. Isa putranya Maryam. Jadi tidak ada al-mahdi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Isa putranya Maryam. Ai maksudnya wasfan la lakoban. Ini sifat ya, bukan lakob. Begini, kalau soal orang mendapat petunjuk sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya banyak. Orang mendapat petunjuk itu banyak. Cuma mereka itu tidak maksum. Ya, tidak maksum. Sehingga ya pernahlah melakukan kesalahan apa atau apa. Jadi mereka melakukan kesalahan itu bukan kok karena kebodohan mereka itu, ya tidak. Ya karena memang mereka manusia. Manusia itu ya pasti dikodar melakukan kesalahan, kekeliruan, lupa, itu kan. Itu.
Lah, sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang betul-betul mutlak mendapat petunjuk 100%, itu ya hanya Nabi Isa yang kelak di akhir zaman akan turun dari langit. Karena memang beliau maksum, gitu loh, beliau maksum. Jadi jangan diartikan sing oleh yang dapat petunjuk hanya Nabi Isa itu ya, jangan diartikan seperti itu. Ya, jangan diartikan seperti itu. Karena kalau soal dapat petunjuk, ya banyak orang dapat petunjuk. Cuma mereka kan manusia gitu loh. Jadi guru-guru kita ya, yang ngajari kita ngaji ya, itu kalau soal dapat petunjuk ya, ya insya Allah dapat petunjuk gitu kan. Tapi pasti ada kekurangan-kekurangannya, kekeliruan-kekeliruannya itu pasti ada. Pasti ada itu. Karena memang mereka manusia, bukan karena mereka bodoh, bukan. Tapi karena mereka manusia. Nah, kewajiban kita mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu dan seterusnya itu. Ya, jadi bukan mereka bodoh, bukan. Tapi karena mereka manusia. Ya, karena mereka manusia yang memang ditakdirkan pasti melakukan kesalahan, pasti. Kita mendoakan bukan mencaci maki, menghujat, bukan. Karena kebaikan mereka terhadap kita itu jauh lebih banyak daripada kekeliruan, ya, daripada kekeliruannya. Dan kekeliruannya pun ya, ya tidak merugikan kita juga kan. Jadi didoakan bukan dihujat. Misalkan dulu 10 tahun yang lalu kita punya guru, nah, sudah selesai belajar di situ, terus sekarang punya guru lagi yang lebih pinter dari guru kita yang lama. Nah, itu tidak boleh, terus kita mencaci maki guru kita yang dulu, tidak boleh. Ya. Jadi umpama kok ditelaah ada ya kekeliruan, kekurangan, ya didoakan. Karena bagaimanapun kebaikan mereka jauh lebih banyak dari kekurangannya. Bukan mereka bodoh, tapi karena mereka manusia. Harapannya kita nanti oleh generasi berikutnya juga didoakan, bukan dihujat. Ya kan, bukan dihujat. Jadi ai al-muttasifu bil hadyi ala kulli wajhin ba'dahu sallallahu alaihi wasallam alladzi yansorifu ilaihi mutlaqul ismi wa huwa Isa. Jadi orang yang memang diberi sifat mendapat petunjuk dari segala arah sesudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tersebut mutlak bisa disebut Al-Mahdi, itu adalah Isa. Itu adalah Nabi Isa. Karena beliau maksum itu tadi. Walaisal muradu annal laqaba bil mahdi laisa illa li Isa. Jadi maksudnya itu bukan kok yang mendapat petunjuk cuma Isa, itu tidak. Seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kita bahas tentang
sisi apa hadis ini ya, dari sisi matannya, dari sisi sanatnya ya. Fal hadisu ala takdiri subutihi la yukhalifu ahadisal mahdi. Jadi hadis ini sahih. Jadi subut lah, subut itu ya yes, bisa dikatakan sahih. Hadis ini tidak menyelisihi hadis-hadis tentang adanya Imam Mahdi. Nah, sama sekali tidak menyelisihi hadis-hadis tentang adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi kelak itu keturunannya Nabi Muhammad, kan? Keturunannya Nabi Muhammad. Ya, lah semahdi-mahdinya dia itu tidak maksum, karena bagaimanapun dia bukan nabi, ya. Sehingga hadis-hadis tentang Al-Mahdi dan hadis ini tidak ada perselisihan sama sekali, ya, tidak ada perselisihan sama sekali. Jadi Al-Mahdi ya ada sendiri, yang keturunannya Nabi Muhammad itu, terus Nabi Isa juga ada sendiri, ya. Tapi umpama Mahdi-Mahdian ya masih Mahdi Isa bin Maryam, karena dia maksum. Kalau Al-Mahdi yang keturunannya Nabi itu tidak maksum. Semahdi-mahdinya dia ada, yes, mungkin latar belakang biyene rodok nakal-nakal sidik itu ada, ya. Wa fi zawaid qala al-Hakim fil Mustadrak. Imam Hakim di dalam Mustadraknya, kitab Mustadraknya, ba'da'an rawa hadzal matna, setelah dia meriwayatkan matan ini tadi, bihadzal isnad, dengan isnad ini dia mengatakan hadza hadisun yu'addu fi afrodis Syafi'i. Nah, hadis ini dianggap adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Ya, itu menurut Imam Hakim. Walaisa kadzalik wa qad haddasa bihi ghairuh. Tapi pendapatnya Imam Hakim ini keliru. Karena selain Imam Syafi'i pun juga meriwayatkan hadis ini. Tsumma dzakara sanata Abi Yahya ibni Sakan an Muhammad bin Khalid al-Janadi bihi. Nah, kemudian Imam Hakim juga menuturkan ada sanad juga dari Abi Yahya bin Sakan yang sama-sama dari Muhammad bin Khalid. Jadi Abi Yahya bin Sakan ini sederajat dengan Imam Syafi'i dalam hadis ini, yaitu sama-sama muridnya Muhammad bin Khalid. Ya. Jadi selang berapa lama gitu, ternyata Imam Hakim juga punya sanad hadis ini dari jalur lain selain dari Imam Syafi'i, yaitu dari Abi Yahya bin Sakan yang sama-sama dari Muhammad bin Khalid. Waqat basato as-Suyuti al-qaula fih wa qula sotu manakola anil hafid Imaduddin Bani Kasir annahu qala hadza hadisun mashhurun bi Muhammad bin Khalid al-Janadi as-Saghoni al-Mu'adzini
Syekh Syafi'i. Jadi Imam Suyuti menjelaskan panjang lebar tentang pendapatnya di dalam hadis ini. Dan kesimpulannya juga dia menjelaskan bahwa kesimpulan dari apa yang dia dapat dari Hafidz Imaduddin Bani Katsir, dia mengatakan, Suyuti mengatakan, ini adalah hadis yang masyhur, yang mana dalam sanadnya itu ada Muhammad bin Khalid Al-Janati As-Saghani, ya, yang jadi muadzin gurunya As-Syafi'i, ya, gurunya As-Syafi'i. Warawa anhu ghairu wahidin aidon. Cuma Suyuti juga menjelaskan, jadi yang meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid itu bukan hanya Syafi'i saja, banyak orang. Walaisa huwa bimajhul kama za'amahu al-hakim. Dan itu bukan sesuatu yang majhul sebagaimana yang dituduhkan hakim. Jadi kalau soal Muhammad bin Khalid meriwayatkan hadis tersebut, itu yang menerima riwayat itu bukan Syafi'i saja, banyak. Bal ru'ya anibani ma'in anahu sikotun. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan dari Ibni Ma'in, dan Ibni Ma'in itu sikoh. Sikoh itu ya bisa dipercaya. Walakin rawa ba'duhum anhu anil Hasan mursalan. Tapi juga ada sebagian dari mereka itu meriwayatkan dari Ibni Ma'in, dari Hasan secara mursal. Wa dzakara al-Mizzi fi tahdib an ba'dihim. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitab At-Tahdib dari sebagian mereka, annahu ra'a as-Syafi'i fil manam wa huwa yaqulu kadzaba alayya Yunus ibnu Abdul A'la. Laisa hadza min hadisi. Lah, sebagian mereka, para ulama itu ada yang ngimpi ya, ketemu Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i ngomong, Yunus bin A'la itu bohong atas namaku, ngaku-ngaku dapat hadis itu dari aku, padahal itu bukan hadisku. Terus qala Ibnu Katsir, Yunus ibnu Abdul A'la as-Sodafi minasikot. Loh, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Yunus bin Abdul A'la as-Sodafi itu orang yang bisa dipercaya. Layut anu fihi bimujarradi manamin. Ini tidak bisa dituduh jelek hanya berlandaskan mimpi, tidak bisa. Wa hadzal hadis fima yadharu bibadi'ir ra'yi mukhalifun lil ahadis al-waridah fi isbati mahdiyin ghairi Isa bin Maryam. Wa indat ta'ammuli la yunafiha. Lah, hadis ini itu kalau hanya diambil dohirnya saja menurut pikiran yang dangkal istilahnya, memang terlihat menyelisihi hadis-hadis tentang adanya Imam Mahdi selain Isa. Itu. Tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, ya tidak menyelisihi. Ya,
Bal yakunul muradu min dalika anal mahdiyah hakun wal mahdi huwa Isa ibnu Maryam. Sehingga disimpulkan bahwa yang namanya Imam Mahdi selain Nabi Isa itu ya benar adanya, yang keturunannya Nabi Muhammad itu. Sedangkan Mahdi yang 100% yang memang maksum itu ya Nabi Isa bin Maryam itu. Walayan fi dzalika an yakuna ghairuhu mahdiyan aidon. Sehingga ini tidak menafikan bahwa selain Nabi Isa itu ada orang yang mendapat petunjuk. Yaitu tadi cuma ya berhubung tidak maksum ya wis kadang onok kelirune dan lain-lain.